kita akan belajar hari ini untuk memandang, melihat apa saja itu dengan cara Tuhan atau Papa kita memandang dan melihatnya. Dengan kata lain, kita akan menggunakan mata Tuhan untuk memandang atau melihat apa saja. Saudara pernah sadar enggak bahwa sumber masalah utama, sumber masalah utama dalam hidup kita, baik antar suami istri, baik antar saudara, antar tetangga, antar sahabat, antar anggota keluarga, anggota komunitas, sesama teman bisnis, semuanya. Ternyata sumber masalah utamanya adalah cara pandang kita terhadap sesuatu yang sedang terjadi saat itu. Saya ulangi, kalau saudara setuju, saudara katakan dalam hati iya, gitu ya. Saya ulangi, salah satu sumber utama dari semua masalah dalam hidup kita, semua baik antar suami istri, antar anggota keluarga, antar anggota komunitas, antar sesama jemaat, tetangga, teman bisnis, semuanya itu ternyata salah satu sumber utamanya adalah cara pandang kita menanggapi, melihat sesuatu yang sedang terjadi saat itu. Misalnya, bagi si A ini perkara kecil. Nah, masalah yang sama dilihat oleh si A itu kecil, tapi kalau dilihat oleh si B, itu besar. Terima kasih Linda, setuju. Di Facebook komen sudah. Betul. Jadi secara pandang, contoh kecil tapi ini besar dampaknya, suami istri. Maaf ya, jangan tersinggung para istri kalau saya bicarakan ini, karena itu memang kodrat. Bagi seorang perempuan, kekhawatiran itu sangat berpengaruh. Maka itu hal-hal kecil bisa jadi besar. Tapi buat suami yang semuanya berjalan pakai logika, hal yang besar di mata istri belum tentu besar di mata suami. Nah, akhirnya ribut. Suami berkata, ini biasa, nggak ada apa-apa, nggak usah terlalu dipikirkan, khawatirkan. Oh, istri yang menghadapi sendiri bilang bisa marah. Enak aja kamu ngomong begitu. Nah, ini loh saudara. Maka itu hari ini mari kita memandang apa saja, melihat apa saja, melihat dengan mata Tuhan. Ada yang komentar, Evelyn, benar. Nah, itu masalahnya. Oke, secara posisi saja. Secara posisi. Ya. Kita kan di dunia. Papa kita kan di surga. Istilah tempat, kita di bawah, Tuhan di atas. Betul tidak? Kita di bawah, Tuhan di atas. Enggak usah bilang Tuhan. Semua kita, saya ulangi, semua kita yang memandang sesuatu dari bawah dan dari atas. Ya, perhatikan. Semua manusia yang memandang sesuatu dari posisi yang di bawah dan yang satu posisinya di atas. Beda enggak? Beda dalam posisi saja. Matanya sama. Ya, tapi posisinya ini yang menentukan. Orang yang posisinya di tempat ketinggian melihat apa-apa itu jelas dan kecil-kecil. Orang melihat hal yang sama, orang melihat sesuatu yang sama, memandang sesuatu yang sama, tetapi posisinya beda. Yang satu di bawah, yang satu di tempat ketinggian. Saya percaya semua kita mengerti.
Yang di tempat ketinggian jelas karena kelihatan semuanya. Tapi yang melihat di bawah, aduh kacau semrawut semuanya. Padahal masalah yang dilihat itu sama, cuma posisinya yang beda. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Ini anak saya Satu Citor, kapan kamu balik ke Nabire? Ayo cepat, ingat ya, Papua butuh kamu. Ayo jangan lama-lama kamu di Jawa, kami tunggu ya. Nah sekarang kita buka Sakarya 2 ayat 8. Sakarya 2 ayat 8. Ada firman yang rasanya aneh ya. Sebab beginilah firman Yahweh semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Lalu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Wow. Jadi saudara dan saya, orang-orang kesayangan dan anak-anak pencipta alam semesta, karena korban Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita ini adalah biji mata Tuhan. Lanjut cek, kita mau baca berapa terjemahan itu ya. Kita lihat berapa terjemahan yang lain. Menyentuh biji, sebab siapa yang menyentuh kalian, menyentuh biji matanya. Bahwasanya barang siapa yang mengusik kamu, ia mengusik biji mataku. Wih, keren sekali ya. Terus BIS, maka Yahweh yang Maha Kuasa menyuruh aku menyampaikan pesan ini kepada bangsa-bangsa yang merampoki umatnya. Agak beda MELT ya. Sebab siapa yang menjamah kamu, yang menjamah biji matanya. Sama Selbir, siapa yang menyentuh kamu, menyentuh apa yang disayanginya. Oke, menyentuh apa yang disayanginya sama. Nah saudara, kita akan melihat istilah biji mata ya, bola mata ini luar biasa. Menjamah biji matanya. Sion ayat 7 melambangkan sisa orang Israel yang saleh. Mereka inilah biji mata Tuhan yang berharga dan penting bagi dia. Orang percaya masa kini sama pentingnya dan dikasihi Tuhan seperti umatnya pada zaman perjanjian lama. Kita ini berada di bawah pemeliharaan dan pengawasannya. Oh, terima kasih Bapak. Ya, jadi selama ini khotbah-khotbah di gereja tentang biji mata Tuhan itu selalu bicara soal kita dilindungi, kita dijagai, aman. Coba orang yang berani mencolok biji mata, bayi saja bisa ditarik-tarik pipinya, aduh gemes, kami gemes ya. Tapi ketika bayi itu diam saja, tapi ketika bayi itu matanya mau dicolok, langsung menutup, dilindungi. Nah selama ini itu khotbah-khotbah yang ada di gereja tentang kita ini biji mata Tuhan. Tapi hari ini saudara, kita mau melihat sebuah fakta. Kalau kita ini biji matanya, dengan kata lain, Tuhan tidak akan bisa melihat apa-apa tanpa kita, karena kita biji matanya. Ini yang mengagetkan saya ketika suatu hari Roh Kudus menjelaskan. Jadi Daniel, aku bukan cuma melindungi kamu, tidak. Terus saya tanya, aku membutuhkan kamu. Sebab tanpa biji mata, Tuhan itu buta, saudara. Maaf, lagi sekali. Tanpa biji mata, Tuhan itu buta. Wih, saya kaget.
Seringkali mata kita melihat hal yang salah. Tuhan sedih karena seharusnya mata Tuhan ya itu melihat sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan pikiran Tuhan. Sama seperti mata kita. Maaf, orang yang hatinya jahat, ya dengarkan, orang yang hatinya jahat melihat apa saja walaupun orang lain melihatnya itu baik, tapi orang yang hatinya jahat, maka yang baik dilihat orang lain, maka dilihat orang ini yang baik pun jadi jahat. Betul tidak? Oke, ada yang komen, Ani, wow keren, kita biji mata Tuhan. Betul. Contoh lain, maaf, orang yang hatinya penuh dengan percabulan, ya, penuh dengan kenajisan secara seksual, melihat apa saja, maaf, melihat apa saja, wajar nggak kalau matanya isinya percabulan? Karena hatinya. Begitu pula orang yang pikirannya uang, apa-apa uang. Maka orang seperti itu melihat apa saja, pasti akan mikirnya, aku dapat untung berapa? Wih, kalau aku bisnis di situ, bagaimana ya? Aku dapat untung berapa? Saudara, itu pikiran manusia. Tergantung dengan apa yang ada di hati dan pikiran orang itu, maka matanya akan melihat sesuai apa yang ada di hati dan pikirannya. Maka itu yang Tuhan minta. Ya, kita lihat Efesus 4 ayat 23. Ya, Efesus 4 ayat 23. Ada? Efesus 4 ayat 23. Oke, saya akan bacakan. Kenapa yang Papa perbarui adalah bagian ini, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Kita lihat berapa terjemahan yang lain. Kenapa yang Papa minta supaya kita diperbarui? Efesus 4 ayat 23. Roh itu hati. Mengapa yang Papa bilang supaya kita dibarui dalam hati dan pikiranmu? Perbaruilah roh pikiranmu, supaya roh pikiranmu dibarui di dalam kamu. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya, hati dan pikiran, dan diperbarui dalam roh pikiranmu. Maksudnya ialah agar kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, dan kamu diperbarui dalam roh pemikiranmu. Mengapa bukan yang lain yang diperbarui, tapi hati dan pikiran kita, supaya hati dan pikiran kita selalu sinkron. Tahu kata sinkron? Selaras, sepadan, sejalan dengan hati dan pikiran Tuhan. Maka kalau hati dan pikiran kita itu selaras, senada, in tune, satu frekuensi dengan hati dan pikiran Tuhan, maka semua yang kita lihat, semua di mata orang itu hal yang jelek, hal yang salah, tapi di mata kita pasti itu benar. Karena hati dan pikiran. Maaf ya, saya percaya saudara pernah ketemu seseorang, mungkin diri saudara sendiri, melihat dan mendengar berita apa saja langsung negatif. Kenapa dia kok sudah lama ya nggak pernah kontak? Dulu kan sering kontak, kenapa sekarang tidak pernah kontak? Langsung pikirannya,
woi pasti dia dengar sesuatu itu, maka itu nggak kontak. Nah saya bilang, jangan pikir negatif, pikirlah yang positif. Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, maka kita tidak akan bisa menilai segala kejadian seburuk apa itu sebagai berita atau hal negatif. Nah, yang celaka kalau itu perkara positif, ya faktanya itu perkara positif, tapi karena hati dan pikiran orang itu sudah rusak dengan kecurigaan, ya dengan ketidaksukaan, dengan ketidaksenangan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Dengarkan, walaupun yang terjadi itu positif, tapi orang ini sudah kotor pikirannya dan hatinya, semuanya jadi negatif, semuanya dicurigai, semuanya jadi salah. Saya tanya kepada saudara, hal yang positif itu jadi apa di orang ini yang hati dan pikirannya sudah negatif? Ngerti nggak maksud ini saudara? Maka itu hidup jadi banyak kekacauan, penuh kecurigaan, jangan-jangan sering takut, sering was-was. Saudara, ayo kita bertobat. Sungguh menyedihkan hidup ini. Akhirnya setan yang menang, karena kita curiga negatif. Jangan-jangan, oh mungkin, ngapain mengotori hati dan pikiran kita? Maka itu kenapa Filipi 4 ayat 8, akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah semua yang baik, yang sedap didengar, yang manis, yang patut dipuji dan sebagainya. Filipi 4 ayat 8. Daripada kita ngotori pikiran kita, hati kita, curiga terus pada orang, hidup jadi nggak tenang, penuh ketakutan. Roh Kudus akan menolong kita. Kalau orang itu betul-betul berniat jahat, nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Terima kasih Jack. Saya akan baca terjemahan yang lain. Akhirnya saudara-saudara, Ceki mana? Filipi 4 ayat 8. Saya akan baca dari beberapa terjemahan ayat. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. PS. Akhirnya saudara-saudara, isilah, kata isilah pikiranmu dengan hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, manis dan baik. Selebihnya, hai saudara-saudara, apa saja yang benar, ya bagus, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, apa saja yang patut dipuji. Sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Akhirnya saudara-saudaraku, penuhilah pikiranmu dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang murni, semua yang indah, semua yang sedap didengar, dan hal-hal yang unggul serta terpuji. Akhir sekali, saudara-saudaraku, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang indah, apa saja yang dipandang tinggi, jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji, tumpukan pikiran kepadanya. Terima kasih Tuhan. Betul. Jadi cara pandang kita menentukan hati dan pikiran dan kehidupan kita ke depan. Nah sekarang saudara, kalau Tuhan mengangkat kita, menempatkan kita, menjadikan kita biji matanya, berarti
saudara dan saya memandang dan melihat apa saja harus sesuai pikiran dan hati yang punya mata. Saya ulangi, setelah semua ini kita dengarkan, maka mulai hari ini saudara dan saya yang diangkat, diakui, dijadikan, ditempatkan, disediakan, terima kasih, dimiliki oleh Tuhan sebagai biji matanya, berarti mulai hari ini saudara dan saya melihat dan memandang apa saja harus sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan, karena kita biji matanya. Ini luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita yang sedang belajar saat ini tentang bagaimana cara kita memandang dan melihat sesuatu, pakailah cara pandang dan cara lihat Tuhan kita, karena kita biji matanya. Sehingga mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang keluar dari konsep biji mata Tuhan. Maka itu kalau masih ada di antara kita takut masa depan, takut nggak punya uang, nggak bisa tidur, takut ini, takut itu, itu kesempatan setan membohongi dan menipu kita untuk hidup ini dihancurkan total. Maka itu mari kita berkeputusan mulai hari ini, saudara, untuk melihat, melakukan, memutuskan, menentukan apa saja sesuai pikiran dan hati Bapa kita di surga. Maka itu yang kita lihat dalam segala sesuatu. Itu yang kita lihat. Maka itu ayo mulai hari ini tidak ada kesempatan yang kita berikan kepada si jahat untuk, saya ulangi, tidak ada kesempatan untuk kita mengundang, memberikan tempat pada si jahat untuk mikir, melihat, merasakan yang negatif, walaupun itu faktanya negatif. Tapi kalau hati dan pikiran kita tetap menggunakan hati dan pikiran Tuhan, maka hidup ini luar biasa. Yang fakta positif kita melihat dengan hati dan pikiran Tuhan, yang positif jadi lebih indah. Fakta yang negatif, tapi kita melihat dengan cara pikiran dan hati Bapa kita di surga, yang negatif pun tidak berpengaruh di hidup kita. Biarin, memang itu. Maka itu ayo sekarang ini kita gunakan cara hidup kita seperti yang Tuhan inginkan atas kita. Wah, hidup seperti itu luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terjemahan lain, sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Karena perjalanan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Karena kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan penglihatan. Sebabnya kami hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Nah, jelas bukan? Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jadi jangan tunggu apa-apa fakta dulu. Kalau semuanya
kita pakai fakta, maka kita yang capek. Karena sesuatu yang sedang di depan kita, ya perhatikan, sesuatu yang masih di depan kita, sesuatu yang sedang kita menuju ke sana, itu nggak bisa kita lihat sekarang karena kita belum nyampe ke sana. Tapi kita percaya karena arah perjalanan kita sudah ke arah tempat itu. Nah, ilustrasi ini yang paling baik kalau kita gunakan orang naik pesawat. Kalau naik kereta api, naik mobil, naik kapal laut, itu masih bisa kelihatan. Misalnya kita mau menuju kota A yang perjalanan sekian belas jam, ya, atau kalau kapal sekian hari di laut. Kita masih bisa ngikuti, oh sampai di kota ini, sampai di pelabuhan ini, ya kita tahu, oh setelah kota ini, setelah pelabuhan ini, oh pasti pelabuhan berikut itu pelabuhan B, begitu pula kota berikut pasti kota D, kita tahu. Tapi kalau kita naik pesawat, walaupun orang itu duduk di pinggir jendela, tahu nggak ini sampai mana dan setelah ini mana, kecuali ada berapa pesawat yang ada petanya, ya ngikuti, itu beda. Nah tapi nggak ada orang yang naik pesawat itu khawatir, wah selama duduk di dalam pesawat was-was, aduh duduk sampai nggak nanti ini ya, ini pilotnya bener nggak ya, bawa ke tujuanku nggak ya, jangan-jangan dia belok kemana nanti ini. Saudara, apa yang kita omongkan kalau ada penumpang pesawat seperti itu modelnya? Maaf, pasti orang ini sedang sakit jiwa. Maaf. Ya sudah, kalau sudah duduk dalam pesawat, duduk saja, pasrah kepada pilotnya. Sudah, nggak usah ingin lihat bukti ini sampai mana. Awas kalau ada penumpang pesawat setiap sekian menit ketok-ketok kokpit, tanya kapten, betul kita arahnya? Nanti setengah jam lagi ketok-ketok lagi. Kalau saya jadi pilotnya, saya turunkan orang itu dari udara, buang aja daripada ngerepotin. Maaf ya, jangan tersinggung. Nah itulah bukti kalau kita sedang perjalanan dengan pesawat terbang, kita tidak perlu tahu ini sampai mana. Seperti kita naik mobil, naik kereta api, naik kapal laut, tahu sampai mana sekarang. Percaya pada pilotnya. Duduk yang manis, kalau mau baca, kalau ngantuk tidur, dapat makanan ya dimakan. Sudah begitu saja. Karena perjalanan kita dengan percaya, dengan iman kepada pilotnya. Di Facebook ada komen bagus. Yang biasa saya dengar, jadi biji mata Tuhan. Siapa yang berani mengusik akan berhadapan dengan Tuhan. Tapi kali ini jadi biji mata Tuhan penuh tanggung jawab, betul. Sebab kalau saya pergunakan untuk hal-hal yang jahat, maka Tuhan tidak dapat melihat atau buta. Siapa saya orang yang tidak sempurna dipergunakan jadi biji mata Tuhan. Amin. Ini luar biasa saudara, untuk kepercayaan Tuhan terhadap kita. Terima kasih Tuhan. Kami biji matamu, sebab Tuhan butuh kami untuk melihat dunia dan kehidupan ini. Terima kasih. Maka itu kalau mata kita jahat, kasihan Tuhan. Ini dia. Jadi banyak hal, kalau saya nggak berkata semua hal, saya ulangi, jadi semua hal mulai hari ini saudara melihat apa saja, memandang apa saja, gunakan pikiran dan hati Tuhan, karena Dia yang menjadikan kita biji matanya. Maka itu saya minta dalam nama Yesus, yang masih punya hobi khawatir, was-was, curiga, jangan-jangan, aduh saudara, rugi besar hidup seperti itu.
Buang semua pikiran negatif, buang. Saya ulangi lagi, mungkin memang itu faktanya negatif. Tapi kalau kita punya hati dan pikiran Tuhan dan kita biji matanya, maka bagi Tuhan yang negatif pun itu tetap bisa positif. Apalagi kalau faktanya positif, kita rugi kalau kita memandangnya secara negatif. Capek hidup seperti itu. Masih ingat ketika Tuhan mengizinkan Israel, ya, jadi buka Keluaran 14 ayat 14. Ketika Tuhan mengizinkan Israel keluar dari Mesir, puji Tuhan, belum lama mereka berjalan, belum lama tiba-tiba mereka ada di tepi laut Teberau, Laut Merah. Tiba-tiba tentara Firaun dengan kereta-kereta berkuda yang gagah-gagah. Bayangkan, mereka jalan kaki, tentara Firaun berkuda, dan ada kereta yang dinaikin oleh pangeran-pangeran Mesir. Satu kereta bisa 4 sampai 6 ekor kuda. Nah, melawan yang jalan kaki. Aduh, nggak apa-apa, cek berapa terjemahan sekaligus. Kita lihat perbedaannya. Saudara, lagi sekali. Yang jalan kaki ya pasti keder. Betul nggak? Wah, bisa teriak-teriak ketakutan. Karena ini dikejar oleh pasukan berkuda. Cek terjemahan-terjemahan lain, bisa nggak? Sekalian tampilkan. Nanti kita akan melihatnya. Begini yang Papa katakan, Tuhan Yahweh akan berperang untuk kamu. Nah, ini yang gak enak, aneh. Dan kamu akan diam saja. Terjemahan lain, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu tinggal diam saja. Bahwa Yahweh juga kelak berperang akan ganti kamu, dan kamu ini akan berdiam diri saja. Yahweh akan berjuang untuk kamu. Terima kasih Bapak. Dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yahweh akan berperang untuk kamu, kamu hanya perlu berdiam saja. Ternyata yang namanya manusia ini susah kalau suruh diem. Ayo ngaku. Yang namanya manusia ini susah kalau suruh diam, itu susah. Yang namanya manusia itu repot kalau suruh menyerah. Betul, ada yang ngaku. Nah, karena kita sibuk sendiri, panik sendiri, ada istilah Surabaya, mbanyai. Ya, mbanyai itu istilah Surabaya. Banyak itu bahasa Jawa untuk angsa. Bukan banyak itu akeh bahasa Jawa. Nah, mbanyai bagi orang Jawa Timur itu sibuk kayak angsa. Saudara pernah lihat angsa? Kalau sedang sibuk, lari sana lari sini, mau apa? Nah, manusia-manusia yang banyak ini, manusia-manusia sering panik, sering sibuk sendiri. Ada komen apa tadi? Saya belum baca. Suka debat, suka apa lagi tadi? Ya, suka debat, suka komplain, banyak maunya. Betul. Rugi kalau begitu. Sudahlah, diam saja, diam saja. Ayo kita teliti Keluaran 14 ayat 14. Betul, Horas Horusiboya. Betul, selalu khawatir, riwah, orang Sunda bilang, pusing sendiri. Betul, nggak usah. Oke, kita akan bahas Keluaran 14 ayat 14 ini. Menarik sekali, saudara. Lagi sekali, mereka jalan kaki. Ingat, mereka jalan kaki. Mereka nggak bawa kuda, mereka bawa keledai. Posisinya di pinggir laut, posisinya.
Lautnya luas, nggak tahu sepanjang berapa kilometer pantai yang mereka sedang berhenti itu. Di belakang tentara Firaun dengan kuda-kuda yang kuat-kuat, yang gagah-gagah. Mau perang pakai apa? Mau merangi mereka pakai apa? Mereka nggak bawa senjata, enggak. Senjata paling cuma pisau atau yang dipakai untuk sehari-hari. Lah ini ngelawan kereta berkuda. Ngerti nggak maksudnya? Jadi tidak semua situasi kita diam saja, tidak. Ini situasi di pinggir laut, dikejar musuh, yang di pinggir laut jalan kaki, yang mengejar pakai kuda. Coba bayangkan, mau perang, mau melawan pakai apa? Satu-satunya cara, karena mereka nggak bisa melawan, mereka nggak bawa senjata, mereka jalan kaki, dan bebannya sudah banyak, karena bawa tenda, bawa kemah, bawa peralatan rumah tangga. Satu-satunya cara, ya masuk laut berenang. Itu satu-satunya cara. Ya tapi memang laut Teberau itu nggak luas. Tapi 4 juta orang berenang dengan bawa beban seperti itu, tetap nggak akan selamat. Maka itu Papa minta kamu diam saja. Aku yang berjuang untuk kamu. Saudara, ketika hal-hal situasi tertentu datang dan kita hadapi di hidup kita, tidak ada pilihan apa-apa. Nah, saat itu gunakan mata Tuhan ini untuk melihat situasi segenting itu, situasi sengeri itu, situasi kejepit yang separah itu. Gunakan mata Tuhan, yaitu kita. Pakai hati dan pikiran Tuhan. Dari mana datang pertolongan itu? Mazmur 121, cek. Mazmur 121 mulai ayat 1. Ya, Mazmur 121 mulai ayat 1. Ya, saya akan baca untuk saudara. Wah, ini luar biasa. Ya. Ini pengalaman Daud dengan Tuhan. Oke, Mazmur 121. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, cari pertolongan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur. Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Saudara bisa mempercayai? Inilah cara kita memandang dan melihat sesuatu. Dengan cara Papa memandang dan melihat sesuatu. Dari manakah datang pertolonganku? Lanjut, Jeki belum selesai. Terima kasih Papa. Papa memberi kami jaminan yang luar biasa. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Amin kan? Di masa sesulit apa, di masa yang berbahaya, seberbahaya apapun, terima kasih Bapak. Di sebuah situasi yang terjepit, peperangannya itu ngeri sekali, Papa tidak akan membuat kaki kita goyah. Penjagamu, penjaga Israel, tidak akan terlelap. Jadi Papa kita itu ngantuk saja tidak pernah tahu, apalagi tidur. Sesungguhnya tidak terlelap. Terlelap itu shoot gitu loh. Pernah ya kita duduk terus hilang shoot gitu ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Haleluya. Yahweh lah penjagamu, Yahweh lah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Yahweh akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yahweh akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya sudah, kalau memang itu yang Papa kita katakan, ya sudah, terima fakta ini. Jadi sekarang kita mengerti Keluaran 14 ayat 14, cara memandang sesuatu seperti Tuhan memandang. Saya ulangi, cara memandang sesuatu seperti Tuhan memandang. Karena apa? Dia akan berperang ganti kita. Kalau kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, mau apa lagi dalam hidup ini? Terima kasih Papa untuk jamin ini. Kamu diam saja, aku yang berperang ganti kamu. Nah ingat saudara, ini saya pakai ilustrasi anak kecil. Kalau mama sedang kerja di dapur, anak kecilnya berusaha ikut membantu, maaf, kan malah ngerecoki bukan? Malah ganggu mamanya. Betul? Nah seperti itu. Kalau Papa minta kita diam, ya kita diam. Jangan sibuk sendiri. Diam, nikmati. Dia berperang ganti kita. Ada banyak hal sikap hidup yang kita alami. Ada banyak hal. Nah, sikapnya cuma satu. Kalau nurut Papa, kalau dia suruh diam, ya diam. Kalau dia suruh kita gerak, ya kita bergerak. Selebihnya tunggu instruksi, tunggu informasi, tunggu perintah. Wih, hidup yang seperti ini menyenangkan sekali. Oke? Yang masih bergumul dengan suara-suara pikirannya hari-hari ini, yang masih dilema dengan suara hatinya, ya atau ya, enggak atau enggak ya, aduh ini bagaimana ini? Sudah, sekarang diam dulu, lihat Papa kita sedang ngapain. Kalau kita bisa melihat Papa kita sedang ngapain, wah luar biasa. Masih ingat ketika 12 pengintai diutus oleh Yosua untuk mengintai? 12 loh saudara ya, nanti cari di kitab Yosua. Yang 10, ada beberapa saudara masih punya konsep yang salah tentang 10 pengintai ya, kecuali Kaleb dan siapa? Yosua. Oh itu zaman Musa, maaf zaman Musa, saya salah, bukan Yosua. Kitab Keluaran, saudara cari. Saudara, ini yang kita harus lihat. Karena sampai hari ini saya masih pernah dengar ada teman saya, hamba Tuhan, menyampaikannya salah. 10 pengintai itu tidak menyebarkan hoax atau hoax, tidak. Saya ulangi, 10 pengintai itu tidak menyebarkan hoax atau hoax, tidak. Mereka melihat dan berkata fakta. Jadi jangan salah terjemahkan. Wih, negeri itu diduduki oleh raksasa-raksasa. Kalau kita bandingkan tubuh kita dengan mereka, kita ini belalang bagi mereka. Tolong dicatat, bukan berita bohong, itu berita fakta. Nah Yosua dan Kaleb juga bicara, betul, penduduknya seperti itu. Tapi nah ini Yosua dan Kaleb punya iman. Betul, raksasa mereka, kita betul seperti belalang. Tapi nah Yosua dan Kaleb mempunyai mata yang benar, melihat sesuai Tuhan melihat. Tapi karena Tuhan sudah berjanji, pasti kita akan masuk negeri itu seperti yang Dia janjikan. Nah, fakta. Ntar ada yang memberi ayat tambahan dari
Facebook Ulangan 31 ayat 8. Yahweh akan berjalan di depanmu, Dia yang menyertai kamu. Yahweh tidak meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau. Jangan takut dan tawar hati. Terima kasih untuk Ulangan 31 ayat 8. Jadi 10 pengintai dan 2 yaitu Kaleb dan Yosua, mereka melihat hal yang sama dan mereka berkata benar. Tapi kalimat terakhir yang dimiliki Yosua dan Kaleb tidak dimiliki oleh yang 10. Celakanya, saya ulangi, celakanya, hampir seluruh Israel percaya pada yang 10. Dan lagi sekali saya katakan, yang 10 tidak berkata salah, yang 10 berkata fakta. Penduduknya seperti raksasa dan kita ini seperti belalang karena kita kecil. Hancur. Perjalanan mereka putar-putar lagi, dan dari yang keluar dari Mesir yang berjumlah hampir 4 juta orang, ngeri. Yang selamat tinggal 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lain yang masuk Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun, bukan lahir di Mesir. Yang lahir di Mesir habis semuanya karena mata mereka salah melihat. Maka itu dalam perjalanan iman kita yang seperti ini, saudara, bagaimana cara kita melihat sesuatu atas hidup ini? Terima kasih Khotim. 12 pengintai itu bilangan. Maaf tadi saya salah, bukan keluaran. Terima kasih. Ini kakak rohani saya, penatua yang hebat dari Surabaya, Pak Timotius Sugeng Tanah. Itu bilangan pasal 13. Saudara boleh baca. Maka itu saudara, hari-hari ini ketika begitu banyak masalah-masalah yang terjadi, COVID-19 belum selesai, kita sudah hampir di pertengahan bulan yang terakhir di tahun ini. Nggak tahu ini tahun 2021 ini bagaimana, nggak tahu. Tapi yang kita harus miliki adalah sikap hidup kita, mata kita melihat sesuatu. Terima kasih. Oke, Roni, senang Papa kamu komen juga. Miliki pandangan yang benar dan respon yang benar seperti Kaleb dan Yosua. Puji Tuhan, miliki pandangan yang benar dan respon yang benar seperti Kaleb dan Yosua. Ya, saya ulangi ya. Kalau ada di antara kita yang sedang ikut belajar saat ini, saudara susah tidur, saudara was-was, hati, jantung sering ratap, bahasa Jawa bilang jantungnya karena ketakutan, tegang, keringat dingin. Hari ini bertobat. Selesaikan semua kebodohan yang iblis masukkan di otak saudara. Maaf saya berkata kasar. Selesaikan bentuk-bentuk kebodohan, penipuan setan yang dimasukkan ke otak saudara. Selesaikan hari ini dengan memiliki cara pandang dan respon seperti Kaleb dan Yosua. Faktanya betul mereka raksasa, tapi nah ini dia, tapi Kaleb dan Yosua berkata, Tuhan kita yang berjanji, pasti kita bisa menduduki tanah Kanaan karena dia berjanji dan dia akan berperang ganti kita. Jadi dengan kata lain, gobloknya saudara yang masih mau diinjak-injak, bahasa Surabaya diingkel-ingkel oleh setan dengan menakut-nakuti, kamu begini loh, kamu mati loh nanti, aduh kamu gak diampuni loh, aduh kamu dulu begini loh. Bertobat hari ini, jangan buang-buang waktu
menguntungkan setan. Jadi saudara, kalau sudah kita baca Zakaria 2 ayat 8, ucapkan syukur, bilang terima kasih karena kita biji matanya, sehingga Tuhan melihat dunia lewat kita. Wah, senang bukan? Kita bisa diajak kemana-mana. Masih ingat dalam Ulangan pasal 32 bahwa kita ini dibawa naik kendaraan. Wih, seru sekali. Coba saya cari itu kali firman yang luar biasa ya. Ulangan 32. Tolong saya juga bahwa kita ini diajak naik kendaraan Tuhan, mengatasi awan-awan. Bentar. Ulangan 32 ayat 13. Saya baca lagi, terima kasih. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Haleluya. Nah, kalau Papa kita maaf, mengajak kita naik kendaraannya, awas, jangan ada yang sibuk diskusi. Itu kendaraan apa ya? Pesawat terbang atau apa? Sudah, nggak usah pusing. Pokoknya Papa kita punya kendaraan, yang dia punya kita nggak tahu, dan kita diajak berkendaraan ya, mengatasi bukit-bukit di bumi. Walaupun bukit, kalau kita ada di permukaan bumi, bukit itu kan bukan gunung. Bukit itu lebih pendek, lebih kecil dari gunung. Tapi kalau kita sedang ada di permukaan tanah, lalu kita melihat bukit, ya tetap gede juga. Bayangkan kalau kita diajak Papa kita berkendaraan mengatasi bukit-bukit jadi kecil-kecil. Bukit itu kayak kelereng. Oke, terima kasih Ceki dan Johan. Yesaya 58 ayat 14. Coba lihat itu. Wah, seru sekali ya Papa kita ini. Yesaya 58 ayat yang ke-14. Ya. Yesaya 58 ayat yang ke-14. Oke, kita tunggu. Udah cek? Oh, belum ya, sebentar. 58 14. Begini kata Tuhan, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku ya akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Wow, namanya kendaraan kemenangan. Ya, jangan tanya merek apa, buat mana, itu buatan surga. Udah. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Terjemahan lain, maka aku akan mendapatkan kesenangan di dalam Yahweh. Oh, enggak ada kata kendaraan. Ya, beda terjemahan yang lain, tidak ada kata kendaraan. Oke, enggak apa-apa. Semuanya adalah firman Tuhan. Nah, kalau lihat Elia, ada yang komen di Facebook, kendaraannya ialah kereta kuda berapi, bukan kereta api ya, jangan salah. Oke, apa saja, pokoknya Papa menyediakan kendaraan kemenangan buat kita. Nah, dengan kendaraan kemenangannya itu, wah, kita bisa melintasi bukit, gunung ada di bawah kita. Itulah kehidupan orang-orang percaya, itulah kehidupan orang-orang benar. Saudara, apalagi kita makin tua umur kita, makin banyak angka-angka umur kita, seharusnya saudara dan saya makin berpengalaman dengan yang namanya masalah. Loh, betul tidak? Sebab sejak masih dalam kandungan kita sudah menghadapi masalah. Sampai umur sekian kita sudah kenyang dengan yang namanya masalah. Dan buktinya kita masih ada sampai hari ini. Maka itu yang masih sibuk dengan dirinya sendiri, aduh aku ini kemana apa ya, aduh kenapa aku susah tidur, aduh nanti aku bagaimana, aduh nanti, stop hari ini. Itu menghina Tuhanmu dalam nama Yesus.
Jangan kita merendahkan, meremehkan, mengecilkan Tuhan kita. Jahat itu. Besarkan dia dan kecilkan masalah. Kalau sampai hari ini saudara masih mengagung-agungkan persoalan, kalau sampai hari ini saudara masih memuji-muji masalah, engkau masih membesar-besarkan masalah, bangun pagi melek ngomong, aduh kenapa aku ya, aduh kenapa, sepanjang hari aduh kenapa, kapan aku ini bebas? Bertobat saudara. Engkau menghina Tuhan habis-habisan. Kalau Papa sudah menyediakan kendaraan kemenangan untuk kita naiki, dan kita diajak keliling bumi ini melihat semua yang ada di bawah itu kecil-kecil, Dia yang besar, maka hidup kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara, inilah Tuhan yang mau membawa kita berkendaraan kemenangan mengatasi semua gunung-gunung, bukit-bukit, dan apa saja yang ada di dunia. Haleluya. Jadi mulai hari ini ayo kita memandang apa-apa dengan kacamata Tuhan. Ini anak saya komen lagi, gak usah cari masalah, karena masalah datang sendiri. Betul, gak usah dicari, dia muncul sendiri. Kalau dia muncul sambut aja, ngomong, lu lagi kenal gua, gitu dong. Ya kalau ada masalah sambut saja, aja duduk. Ayo mau apa kamu sekarang? Kan dari dulu kamu sudah menghampiri aku toh, dan lihat sampai sekarang aku masih ada, kamu juga masih ada. Udahlah, jalan sendiri-sendiri aja. Nah, maka kalau masalah kita temui seperti itu, mereka yang jengkel, karena kita tidak mempan, tidak termakan dengan senjata-senjata yang dia pakai, yang dia gunakan untuk menjatuhkan dan menyerang kita. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah hidup yang berkenan kepada Tuhan dan yang menyenangkan Dia. Kita jadi pemenang. Amin. Kita jadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Asal cara pandang kita, cara pandang kita, cara melihat apa-apa seperti Papa kita melihat. Jadilah pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Papa untuk janji-janji yang luar biasa ini. Dia adalah Papa yang sangat baik. Haleluya.